Assalamualaikum, selamat datang di kelas online IPS. Hari ini kita akan membahas tentang soal yang sudah kalian jawab ya. Soal mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Sudah pernah saya kasih materi ya tentang kelangkaan. Yang kalian tahu ya kalau kita ini makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 adalah pengertian kelangkaan. Ya, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Soal nomor 2, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti rumah tangga. Yang ketiga, untuk mengatasi kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi, arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Soal nomor 4, ilmu ekonomi termasuk dalam kelompok ilmu sosial. Soal nomor 5, definisi ilmu ekonomi yang sering digunakan. Jadi ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, yaitu definisi ilmu ekonomi yang sering digunakan. Nomor 6, pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kondisi sosial. Nomor 7, pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakatnya. Kondisi geografis wilayah nomor 8 ya. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang beragam harus disikapi dengan pembangunan sarana perhubungan. Nomor 9, pembangunan di segala sektor termasuk di desa hendaknya memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang berlaku di masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan. Soal nomor 10, tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itu berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan, yang kemudian masalah itu dikenal dengan masalah ekonomi. Ya, jika kalian menjawabnya kurang benar, silahkan dibenarkan ya untuk bahan belajar kalian. Nah, soal selanjutnya kebutuhan manusia. Nah, soal pertama, jelaskan pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Itu soal nomor 2 ya. Sebutkan macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, saya sekalian jelaskan ya. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya sandang, papan, pangan. Jadi kalau kebutuhan primer itu seperti kita lapar tuh harus makan, kalau nggak makan sakit. Terus kita harus butuh rumah, kita butuh juga pakaian. Itu termasuk kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer, contohnya handphone, radio. Nah, kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah, contohnya mobil mewah, kapal pesiar, perhiasan. Nah, soal nomor 3, sebutkan macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, menurut sifatnya itu kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan jasmani atau fisik kita, contohnya makan, olahraga, makan yang bergizi.
Terus kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa manusia, merasa aman, tenang, contohnya beribadah menurut agama, terus rekreasi. Oke, lanjut soal nomor 4. Sebutkan macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunanya, sekarang dan masa depan. Kebutuhan sekarang, obat yang sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Ketika lapar perlu makan, itu kebutuhan yang sekarang ya. Kalau kebutuhan yang akan datang, contohnya uang tabungan yang bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anak. Terus asuransi kesehatan. Lanjut soal nomor 5. Sebutkan macam-macam kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjeknya itu ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif atau kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan perseorangan, contohnya kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, kursi roda. Terus kebutuhan kolektif atau kelompok, contohnya kebutuhan akan jalan raya, rumah sakit, sekolah. Kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaat untuk kepentingan bersama, itu kebutuhan kolektif. Nah, lanjut, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Nah, perbedaan ragam dan jumlahnya ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, soal nomor 6, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Nah, faktor-faktornya adalah jenis kelamin. Tentu beda ya kebutuhannya antara perempuan dan wanita. Terus tingkat pendidikan. Nah, usia ini, misal usia balita, tingkat pendidikannya beda dengan usia pubertas itu 11-12. Itu beda ya tingkat pendidikannya, kebutuhan akan tingkat pendidikannya. Terus lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Nah, agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Nah, berkaitan dengan soal nomor 7. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya dibedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun moral ya. Contohnya sepatu, pakaian. Kita kalau mendapatkannya itu harus dengan punya duit harus dengan kerja dulu, seperti itu. Terus yang kedua, barang bebas. Barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya udara untuk kita bernafas, air, sinar matahari. Nah, soal nomor 8, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Ya, saya jelaskan ya. Barang substitusi adalah barang yang dapat dalam penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong. Ya, itu substitusi adalah barang pengganti. Selanjutnya, barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensinnya. Oke, lanjut nomor 8. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Di sini barang produksi adalah barang modal, barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia tetapi melalui proses terlebih dahulu baru dapat digunakan. Contohnya, lahan, mesin, gedung, itu namanya barang-barang produksi. Terus selanjutnya barang konsumsi, barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, buku dan alat tulis untuk belajar.
Lanjut soal nomor terakhir, nomor 10. Berdasarkan proses pembuatan, alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya padi, kayu. Itu barang mentah ya. Kayu nanti bisa jadi pintu, terus padi berproses menjadi beras. Ya, lanjut ya, barang setengah jadi, barang atau alat pemenuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya benang, tepung sebelum menjadi kue. Lanjut, barang jadi, barang atau alat pemenuhan kebutuhan yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, kue, tas. Nah, lupa Ibu jelaskan nih. Nah, di barang setengah jadi itu tadi ada benang ya. Benang bisa barang setengah jadi ya. Jadi benang bisa jadi pakaian, bisa jadi tas. Itu seperti itu. Nah, selesai pembahasan soal kita. Untuk selanjutnya, tugas untuk kalian buka halaman buku paket ya, halaman 138. Kerjakan seperti tabel yang paling atas ya. Lengkapi tabel di bawah ini dengan memberi contoh yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kalian. Nah, di sini harus menjelaskan macam-macam kebutuhan tersebut menurut pendapat kalian. Contohnya, nama kebutuhan adalah baju. Nah, baju ini menurut intensitasnya adalah kebutuhan primer. Menurut sifatnya adalah kebutuhan jasmani. Kalau menurut waktunya adalah sekarang, menurut subjeknya adalah individu. Nah, seperti itu diteruskan sampai 10 kebutuhan ya. Terus kalian fotokan, terus kirim ke WA Ibu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya ya. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan ya, kalian kan menjawab soalnya itu di buku kalian. Tadi kalau ada penjelasan Ibu yang kurang jelas terus atau penjelasan jawaban kalian salah, silakan dibenarkan untuk bahan belajar kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.